mesti pulang ya. Secara nggak langsung saya bilang oke, saya pulang. Jadi saya pun berusaha untuk menepati gitu loh. Dia memang jam 10 pulang, ya sudah, saya jam 10 sudah mesti saya sudah sampai ke tempat tinggal saya, jangan lewat. Kalau enggak, waduh, bisa ini perang dunia ketiga nanti. Membangun rasa kepercayaannya itu perlu begitu. Karena dulu saya nggak, sebenarnya tanpa saya sadari saya tidak percaya sama dia, karena dia bergaul kan dengan cowok-cowok, gitu kan. Akhirnya rasa tidak aman tuh muncul. Iya, baik. Setelah Bapak mengalami pemulihan begitu ya, Bapak sudah ada perubahan yang Ibu rasakan di dalam diri Bapak. Setelah itu apakah konflik kemudian tidak ada lagi? Atau masih adakah konflik setelah itu? Misalnya pada saat menikah deh contohnya. Pada saat memasuki gerbang pernikahan. Kalau konflik ya mesti masih ada ya, nggak mungkin nggak ada karena kita masih hidup ya. Mesti masih ada konflik, tapi bagaimana kita menyikapinya. Jadi setelah itu saya juga belajar gitu loh. Kalau pada saat waktu itu mamanya pada saat sudah menikah ya, pada saat dia bilang nggak boleh, saya nggak lihat itu dari diri saya gitu. Saya belajar untuk melihat apa sih yang menjadi dasar dia tuh nggak boleh saya pergi, mamanya gitu. Makanya saya mau pergi jalan-jalan, dia nggak kasih izin, kenapa sih? Jadi saya belajar melihat dari sudut pandangnya dia itu gimana. Kalau saya melihat dari sudut pandangnya saya, mesti saya akan berjalan dengan sesuai dan keinginan saya cuek aja apa pandangannya. Tapi waktu itu saya mulai belajar, iya ya, kenapa sih? Jadi saya mulai, oh ya, dia nggak kasih saya pergi karena bahayanya gini-gini. Oke lah, akhirnya saya bisa menerima. Oke, saya nggak pergi. Tapi kalau saya cuma pikir sesuai dan pikiran saya, waduh, itu mesti konfliknya nggak selesai sampai sekarang pun saya percaya ya Bu ya. Apa sih Bu konflik terbesar pada saat setelah memasuki pernikahan? Yang terbesar yang saya ngerasa masalah-masalah yang agak lumayan sulit itu pada saat dia meminta saya untuk pindah ke Batam. Tadinya Ibu tinggal di mana Bu? Kami tinggal di Surabaya sebelumnya. Nah waktu itu saya tinggal di Surabaya dan saya ngerasa sudah oke semua lah. Paling kami tinggal bekerja, melanjutkan hidup yang berikut-berikutnya gitu loh. Dan dia bilang ayo yuk kita pindah ke Batam yuk karena pekerjaan. Saya ngerasa waduh, kok pindah ke Batam sih, saya pikir gitu kan, di Surabaya ini sudah enak, saya sudah enjoy gitu loh tinggal di Surabaya. Tapi di sisi lain saya pikir, pertama saya bilang enggak gitu, saya pertama bilang enggak. Tapi setelah itu saya lihat dia kesungguhannya kalau memang dia mau dipindah ke Batam dengan satu ada tujuan tertentu, kejelasan tujuan tertentu itu, terus saya ngelihat coba sih saya pikirlah dari sisi pandangan dia apa sih, kenapa sih kau mau pindah ke Batam, saya pikir gitu. Terus saya juga mikir waktu itu pas anak kami baru satu masih baby, saya pikir oke lah kalau waktu itu kami mau pindah ke Batam mungkin nggak begitu jadi masalah besar ya karena anak saya belum sekolah, saya pikir gitu, nggak perlu banyak biaya untuk pindah-pindah dan nggak perlu banyak penyesuaian ya. Akhirnya saya pikir kalau gitu ya sudahlah, kenapa nggak saya pertimbangkan, kenapa kalau saya dengan gampangnya menjawab tidak tanpa saya karena saya memikirkan diri saya sendiri tanpa saya memikirkan kenapa sih dia mau pindah ke Batam gitu loh. Tapi setelah saya belajar untuk memandang dari sisinya, dia mau alasan-alasan dia mau ke Batam, terus dia juga shoot ke saya di foto di Batam tuh bukan desa karena sebelum itu pandangan saya Batam itu kecil banget gitu loh, sepi. Terus dia ngasih inilah Batam itu kota kok katanya, bisa lah untuk bisa berkembang. Akhirnya saya bilang oke lah kalau seperti itu kenapa nggak dicoba gitu loh. Akhirnya oke saya pindah. Sampai ke Batam nangis-nangis terus. Ternyata begitu sudah mulai bisa menerima, justru pada saat tiba di sini tidak segampang yang saya pikirkan. Iya. Karena dia sulit. Orangnya tidak menyukai perubahan sebenarnya Bu. Jadi karena dia tidak menyukai perubahan, sementara saya menyukai tantangan. Nah, bagaimana dalam rumah tangga ini ada orang yang tidak menyukai perubahan, saya menyukai tantangan, bagaimana ini bersatu. Nah, sebenarnya dia memiliki kekuatan yang bisa melengkapi saya. Bahasa kasarnya, kalau saya gasnya, dia nih remnya. Kalau nggak ada rem, saya bobol, bahaya. Kenapa? Karena saya gas terus gitu ya. Langsung ngegas terus. Oh ini sikat aja, jalan aja terus ya. Mungkin dengan satu keberanian, suatu kenekatan lah dalam tanda petik, apalagi bagi dia mungkin saya sering nekat gitu kan ya. Ya udah saya gas, dia ngerem. Nah makanya itulah yang cukup membantu. Waktu kita bisa melihat kelebihan masing-masing, kita bisa saling melengkapi. Kalau saya ngikutin jadi seperti dia, kita sama-sama injak. Misalkan saya tipe kepribadiannya seperti dia dan saya tidak bisa melihat kelebihan dia dan dia nggak bisa melihat kelebihan saya. Misalkan kita sama-sama orangnya tidak menyukai perubahan, kita sama-sama injak rem, nggak jalan-jalan Bu. Nah sama juga kalau dia ngikutin saya semua 100%, sama-sama ngegas, bahaya, nabrak. Gitu istilahnya. Justru
ibu ini dan bapak memang sepertinya disediakan dengan berbeda tipe kepribadian untuk saling melengkapi begitu. Betul, makanya waktu kita melihat pasangan kita kok tidak sesuai dengan style kita, kok tidak sesuai dengan gaya kita gitu kan ya, jangan memandangnya negatif dulu, lihat kelebihannya dia. Makanya salah satu poin yang sangat membantu kami adalah pada saat dia mencoba berpikir dari sisi saya mencoba mengerti perasaannya dia, kenapa dia begitu, dan akhirnya misalkan nih atas dan bawah, saya agak turun, dia agak naik, sampai ketemu di tengah. Nah itu yang sangat membantu kami sampai sekarang menikmati kehidupan yang bahagia karena itu. Keegoisannya mulai diruntuhkan, karena kalau nggak diruntuhkan tidak akan pernah ada kebahagiaan. Bagaimana nih caranya Bapak meyakinkan Ibu sampai akhirnya Ibu bisa jadi setuju untuk pindah ke Batam? Apa karena dipaksa mungkin atau itu gimana? Jurus cinta namanya. Bocorin dong jurus-jurusnya dong. Bagi kita para suami yang memiliki tujuan atau memiliki visi itu kan atau tujuan itu kan tidak mudah langsung diraih begitu saja. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, waktu istri saya awal-awal saya ke Batam, saya pulang, saya bilang, saya ngerasa saya harus pindah Batam, saya bilang gitu. Dia bilang, oh enggak, saya nggak mau. Karena kami baru menikah, saat itu baru punya lagi mengandung dia waktu itu ya. Lagi mengandung, anak kami belum lahir. Anak pertama. Lagi mengandung anak pertama, jadi belum lahir, masih ambil berapa bulan waktu itu. Kemudian saya bilang, saya ngerasa Tuhan gerakan saya itu ke Batam, tinggal di Batam. Itu kan satu dorongan. Dia bilang, enggak, saya nggak mau. Saya kan bingung. Saya ngomong sama teman-teman, kalau ke Batam, kenapa saya nggak setuju kan gitu kan? Saya ke Batam lagi sebulan sekali waktu itu. Saya pinjam handicapnya teman-teman yang ada di Batam sini, saya shoot, ada mall, ada apa. Saya bilang, ini loh Batam tuh ada mallnya gini, kamu jangan khawatir. Dia pikir Batam tuh sepi gitu loh, sepi. Memang zaman itu menurut saya sudah berkembang karena sudah ada mall-mall gitu kan. Saya shoot ruko-ruko, saya bilang ini Batam kota 1000 ruko. Cuman dia tidak melihat sesuatu yang menarik di Batam. Tapi waktu saya berkata, di sini kesempatan kita berkembang jauh lebih luas daripada Surabaya. Lalu dia mungkin pertimbangkan setelah beberapa kali dirayu. Plus iming-iming ke Singapura. Iming-iming ke Singapurnya. Sudah bosan sekarang Singapura. Butuh waktu berapa bulan ya waktu itu ya? Berbulan-bulan ya? Setengah tahun sampai? Kurang lebih setengah tahun lah ya? Iya. Kurang lebih setengah tahunan. Untuk ngerayu dia, untuk menyatukan tujuan. Jadi waktu kita dalam rumah tangga tidak mudah langsung istri dan suami itu langsung bisa satu tujuan. Tidak. Butuh waktu berbulan-bulan untuk saya bisa mengajak dia untuk pindah ke Batam. Karena saya nggak mau, ayo kamu istri harus tunduk sama suami, ikut saya ke Batam. Nggak bisa model seperti gitu. Itu pun dia sudah berusaha mengerti saya, dia berusaha mengerti tujuan kami semua. Awal-awal di Batam banyak menangisnya. Minta pulang lah, karena di Batam nggak ada temen lah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sediakan dia pulsa lah. Karena teman-temannya kan di Surabaya semua. Karena di sini belum bergaul, belum berkomunitas, akhirnya dia sering telepon temennya lah, dia sering telepon mamanya. Ya saya menyediakan telinga. Tapi akhirnya setelah dia mulai bergaul, sekarang sudah enjoy di Batam. Nggak tahu enjoy atau mau minta pulang. Menurut pandangan Ibu, mungkin pada saat itu kelihatannya kan Bapak kelihatannya seperti egois, benar ya Bu ya? Iya. Iya, Ibu merasa Bapak kan sepertinya kok kayak egois gitu, tidak memikirkan perasaan Ibu gitu. Tapi kalau boleh tahu dari sisi Bapak, apa sih Pak yang membuat Bapak kok benar-benar tertantang untuk datang ke Batam gitu, sehingga kasarannya seperti Bapak sepertinya memaksa begitu ya Ibu untuk datang ke Batam? Iya, begini, kita kepala, kita ini kan menentukan arah dan tujuan Bu. Iya. Nah, seorang suami menentukan arah dan tujuan bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan perasaan juga. Nah, saat itu saya melihat secara logika, saya melihat di Batam saya punya kesempatan, itu yang pertama. Yang kedua, ada dorongan dalam hati saya merasa terpanggil untuk pergi ke kota ini. Nah, saya cuma berpikir begini, kalau saya nggak nurut baik-baik dengan hati nurani saya, maka saya akan mengalami konflik dengan hati nurani saya. Akhirnya saya berusaha nurut baik-baik dengan hati nurani saya, dan saya ajak istri saya ke Batam, dan syukurlah sampai sekarang, ternyata apa yang saya rasakan itu tidak salah. Dan benar, kami benar-benar merasa memang Tuhan mau kami ada di Batam. Gitu. Meskipun dengan perjuangan yang tidak mudah begitu. Tidak ya, Pak, mudah, apalagi setahun pertama ya.
ngalami krisis ekonomi lah, makan mie instan lah, kemudian Padahal kondisi di Surabaya pada saat itu sudah boleh dikatakan sudah aman begitu ya? aman. Dia bekerja, saya bekerja, kita punya rumah, punya mobil, punya motor. Kemudian akhirnya kita tinggalkan istana kecil kami di sana karena itu juga rumah baru yang diberi orang tua. Kami tinggalkan istana kecil di sana, pindah ke sini. Dengan kondisi tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa, kami kontrak rumah. Kemudian Dan hanya Bapak yang bekerja ya? Karena Iya. Ibu pada saat itu sudah mulai memiliki anak yang pertama. gaji saya waktu itu di sini dibandingkan dan kami di Surabaya berdua bekerja kurang lebih mau separohnya lah ya, kurang lebih separohnya. Jadi kalau gaji kami di Surabaya digabungkan gitu kan dengan pindah Batam kan saya sendirian yang bekerja, gaji kami cuma separohnya. Dengan biaya hidup di Dengan Batam biaya yang hidup di lebih Batam yang tinggi, lebih mahal. di Surabaya kami bisa enak, cari penyakit ke Batam. Nah, cari penyakit. Enggak, Bu. Tidak cari penyakit, untuk mencapai sebuah tujuan, untuk merasa hidup itu berarti, kita harus berani nuruti hati nurani kita. Ya, Meskipun banyak yang harus dikorbankan. betul. Banyak harga yang harus dibayar. Harus mengorbankan kesenangan ya Ibu ya. Iya. Maksudnya segala sesuatu yang sepertinya sudah enak Enak. gitu kok jadi harus Tinggalkan ditinggalkan semua. semuanya begitu ya. Betul. Jadi apa sih bentuk keegoisan dalam komunikasi itu yang seperti apa gitu? Begini, waktu kita berkomunikasi suami istri kan cerita dulu berantem. Kalau berantem awal-awal nih, Iya. saya pinginnya marah terus. Itu salah satu keegoisan. Dulu dia banyak terluka dengan saya hatinya. Kenapa? Karena sering saya marahin dan marahnya juga kasar lagi. Kemudian di satu sisi dia pasang benteng, dia diam, gak mau ngomong. Kemudian saya pikir, saya merenung, saya salah, saya harus berubah, saya harus minta maaf. Jadi waktu saya marah, saya harus pergi dulu menenangkan diri, mencari pola nih, bagaimana cara berantem tuh harus cari pola loh Bu. Nggak langsung tiba-tiba, ayo kita berantemnya yang enak gini, nggak bisa, kan hati kan panas. Saya diam, malah waktu saya mulai